Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi tentang single perceptron learning, khususnya membahas proses update bobot dan backpropagation dalam konteks machine learning. Nah, langsung saja sebelum masuk ke pembahasan, izinkan kami menyampaikan terlebih dahulu outline atau garis besar materi yang akan kami bahas, yang mana ada 6 poin utama. Pertama itu konsep dasar single perceptron, lalu kedua arsitektur dan alur kerja, dan yang ketiga proses learning dan update bobot, lalu keempat ada backpropagation, dan kelima contoh perhitungan manual secara step by step, dan keenam itu kesimpulan dari seluruh materi. Lalu langsung saja mari kita mulai dari konsep dasarnya. Perseptron adalah unit pemrosesan paling dasar dalam neural network, yang mana ia terinspirasi dari cara kerja neuron biologis pada otak manusia. Nah, perseptron ini memiliki beberapa komponen utama. Pertama, input X, yaitu data yang dimasukkan ke dalam sistem. Bisa berupa X1, X2, hingga Xn. Lalu kedua, yaitu bobot W, yang menentukan seberapa penting masing-masing input. Semakin besar bobotnya, maka akan semakin berpengaruh input tersebut. Lalu yang ketiga yaitu bias atau B, yang mana ini merupakan nilai tambahan yang membuat model lebih fleksibel. Yang keempat yaitu net input, yaitu hasil penjumlahan berbobot dari semua input ditambah bias, yang ditulis sebagai ini. Dan terakhir itu fungsi aktivasi yang menentukan output akhir atau Y berdasarkan nilai net input tersebut. Berikutnya, jika kita visualisasikan arsitektur perseptron terlihat seperti ini, yaitu ada input X1, lalu X2, dan X3. Masing-masing dikalikan dengan bobot W1, W2, dan W3, kemudian ditambahkan bias B, dan hasilnya dijumlahkan menjadi nilai net, lalu diproses oleh fungsi aktivasi fnet untuk menghasilkan output akhir, yaitu Y. Alur ini sangat sederhana, namun menjadi fondasi dari seluruh arsitektur neural network yang lebih kompleks. Lalu untuk fungsi aktivasi apa yang digunakan? Memang ini ada dua yang umum dipakai pada perseptron. Yang pertama itu adalah step function. Nah, fungsi ini menghasilkan output biner. Jika nilai net lebih besar dari 0, maka outputnya adalah 1. Dan jika net lebih kecil dari 0, maka outputnya adalah 0. Kelebihannya adalah sederhana dan cepat, namun kelemahannya fungsi ini tidak bisa diturunkan sehingga tidak cocok digunakan dalam backpropagation. Lalu yang kedua adalah sigmoid function dengan rumus Y sama dengan 1. Fungsi ini menghasilkan nilai kontinu antara 0 dan 1, yang mana kelebihannya sigmoid bisa diturunkan sehingga sangat cocok untuk backpropagation. Dan kelemahannya ia lebih berat secara komputasi dan rentan terhadap masalah vanishing gradient. Lalu sekarang kita masuk ke inti materi, yaitu bagaimana perseptron belajar melalui proses update bobot. Nah, ada satu parameter penting yang perlu diperhatikan, yaitu learning rate. Nah, ini mengontrol seberapa besar langkah pembaruan bobot. Jika A terlalu besar, maka model bisa overshot dan tidak stabil. Nah, namun jika terlalu kecil, proses belajar menjadi sangat lambat. Biasanya ini dipilih antara 0,01 hingga 1,0. Nah, proses learning berlangsung dalam 5 langkah. Pertama, inisialisasi bobot. Kita menentukan nilai awal bobot dan bias, biasanya 0 atau nilai random kecil. Lalu kedua, itu menghitung output dengan forward pass menggunakan rumus net dan fungsi aktivasi. Lalu yang ketiga, yaitu menghitung error, yaitu selisih antara target Y dan prediksi Y. Lalu yang keempat, yaitu update bobot dan bias menggunakan rumus perseptron learning rule. Dan yang kelima, yaitu epoch, yaitu mengulangi proses ini untuk semua data dalam satu epoch.
hingga error mencapai 0 atau jumlah efforts yang ditentukan terpenuhi. Lalu di sini terdapat rumus update bobotnya secara lengkap, yang mana rumus utamanya adalah W baru sama dengan W lama plus A kali E kali X. Nah, di sini W baru adalah bobot hasil pembaruan dan W lama adalah bobot sebelumnya. Dan alpha adalah learning rate, lalu E adalah error yang dihitung dari Y dikurangi Y. Dan X itu nilai input pada iterasi tersebut, yang mana perlu diperhatikan bahwa bias diupdate tanpa dikalikan dengan X, karena bias tidak bergantung pada nilai input. Selanjutnya, kita membahas backpropagation, yang mana ini merupakan algoritma yang digunakan untuk menghitung gradient error terhadap setiap bobot, kemudian mempropagasikan error tersebut dari output kembali ke input. Nah, agar semua bobot bisa diperbarui secara efisien, prosesnya terbagi menjadi 2 tahap, yaitu forward pass, yang mana data dimasukkan dari input lalu dihitung nilai netnya. Selanjutnya diterapkan fungsi aktivasi dan diperoleh output prediksi Y. Nah, ini adalah arah maju dari input ke output. Kemudian backward pass, yaitu dari output kita menghitung error lalu turunkan gradiennya. Lalu selanjutnya propagasikan error ke belakang menuju input dan update semua bobot menggunakan learning rate alpha. Nah, yang mana inilah kenapa disebut back propagation, karena error disebarkan ke arah belakang. Lalu agar lebih mudah dipahami, kita bisa melihat contoh perhitungan manual. Diberikan nilai input X1 sama dengan 1 dan X2 sama dengan 0, yang mana bobot awalnya yaitu W1 sama dengan 0,5 dan W2 sama dengan 0,5, bias B sama dengan 0, dan target Y sama dengan 1. Lalu learning rate alpha sama dengan 0,1 dan fungsi aktivasi yang digunakan adalah step function. Nah, langkah pertama itu yaitu menghitung net, itu net sama dengan dalam kurung 1 kali 0,5. Lalu tambah 0 kali 0,5 ditambah 0 sama dengan 0,5. Dikarenakan net lebih besar sama dengan 0, maka output Y sama dengan 1. Nah, error E sama dengan Y kurang Y sama dengan 1 kurang 1 sama dengan 0. Karena error sama dengan 1, maka bobot tidak perlu diupdate pada iterasi ini. Berikutnya adalah tabel iterasi update bobot dengan 3 data sampel menggunakan alpha sama dengan 0,1, inisialisasi W1 sama dengan 0, W2 sama dengan 0, dan B sama dengan 0, serta step function sebagai fungsi aktivasi. Nah, tabel ini menggambarkan bagaimana bobot berubah secara bertahap di setiap iterasi seiring dengan minimasi error. Nah, kesimpulan dari pembahasan ini yaitu ada 5 poin penting yang bisa kita ambil dari materi ini. Pertama, yaitu single perceptron adalah unit yang paling dasar dalam neural network yang terdiri dari komponen, lalu yang mana itu ada input, bobot, bias, net input, fungsi aktivasi, dan output. Lalu yang kedua itu update bobot dilakukan setiap kali ada error menggunakan rumus W baru sama dengan W lama plus alpha kali E kali X. Lalu yang ketiga, error adalah selisih antara target dan prediksi E sama dengan Y kurang Y. Sedangkan learning rate itu mengontrol kecepatan belajar model. Lalu yang keempat, back propagation adalah algoritma yang menyebarkan error dari output ke input untuk memperbarui semua bobot secara efisien. Dan yang kelima, yaitu tujuan akhirnya adalah meminimalkan error sehingga prediksi model semakin akurat dari waktu ke waktu. Demikian presentasi dari kelompok 1 mengenai single perceptron learning.
Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.